hanya sampai di saya, kan sayang gitu. Betul. Ya makanya saya turunkan. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Ya makanya saya turunkan ke anak saya yang putra dan putri saya Menari latih semua. menari, tetapi hanya ya karena mereka itu tidak sampai menyukai sekali ya, hanya bisa gitu sampai SMA, SMP gitu ya. Kemudian mereka kuliah di luar kota, nggak meneruskan menari. Nah, kebiasaan saya itu agar bermanfaat ya saya tularkan ke anak-anak didik lain gitu. Makanya saya mendirikan itu Sanggar Tari Semarak Candra Kirana ya, untuk agar anugerah saya itu bisa saya teruskan ke anak-anak itu, anak-anak bisa latihan nari karena mereka lah nantinya yang akan meneruskan estafet ya, terutama estafet seni khususnya tari. Walaupun mereka tidak jadi penari juga nggak apa-apa, itu kan pilihan hidup kalau menjadi penari dan tidak itu ya. Tetapi mereka akan, saya harapkan menjadi promotornya penari atau bagaimana ya, yang nanggap tarian gitu loh, yang nanggap kesenian. Suatu saat yang mengkontribusi eksistensi tarian ya. Tarian bisa karawitan, bisa pedalangan, apapun yang sifatnya budaya milik kita. Kalau mereka itu suatu saat mempunyai digawe atau punya event, mereka akan meminta penari untuk tampil, atau dalang untuk tampil, atau karawitan untuk tampil. Nah, ini kan eksistensi dari seni budaya kita. Kalau tanpa itu, tanpa diberi wadah tempat ekspresi para seniman, kan tidak akan jalan ini, regenerasinya, eksistensinya tidak terjaga. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Bisa menari bukan hanya jadi seniman tari. Iya. Artinya filosofinya itu tadi, ini kan jadi penjabaran filosofi panjenengan tadi kan. Filosofinya tadi kan sesuai dengan agama juga. Yang dibawa mati adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan kepada orang tua. Ilmu yang bermanfaat ini loh Mbak tadi. Kan manfaat bagi anak, bagi orang lain ya. Kalau ini nanti anak didiknya Mbak Ira kemudian mendidik yang lain, ini kan multiple pahala Mbak. Itu saya harapkan begitu. Multiple pahala itu. Jadi itu memang yang akan dibawa kita mati kan. Filosofinya. Demikian juga itu saya bawa ke anak-anak volunteer dari SIPA Festival, Mas. Jadi SIPA Festival itu setiap tahun merekrut volunteer untuk ikut bersama dalam kepanitiaan festival ini, dalam penyelenggaraannya festival SIPA ini. Untuk jadi kepanitiaan. Jadi kepanitiaan. Mereka volunteer, termasuk saya juga volunteer semua. Ya. Nah, volunteer ini biasanya dari mahasiswa se-Solo Raya. Ada dari UNS, UMS, UIN ya, Universitas Sahid, macam-macam dari berbagai perguruan tinggi di Solo. Rata-rata mereka itu ingin merasakan bagaimana membuat suatu event. Gitu ya. Nah, mereka ada yang menjadi divisi humas, divisi among tamu, divisi license officer, divisi acara gitu di dalamnya. Saya sudah berpesan pada semua anak-anak volunteer yang kami rekrutmen dengan tes. Pakai tes juga. Iya.
Jadi kalau kami open recruitment tuh sekitar 300 sampai 400 yang mendaftar. Terus dari diambil mahasiswa. berapa? Diambil sekitar 80-an 80-an. sampai 100. Untuk jadi kepanitiaan SIPA berikutnya Iya. begitu. Iya. Ya tahun depan mungkin Februari atau Maret itu ada open recruitment lagi. Nah, saya pesan kepada anak-anak mahasiswa itu, kalian masuk menjadi volunteer, tolong ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya, pengalaman, ilmu, network, ya, network antar panitia ini, kemudian juga dengan network stakeholder di Solo, gitu ya, ambil semaksimalnya untuk bekal kalian hidup kelak, gitu ya. Paling tidak kalian mempunyai pengalaman yang berharga. Paling tidak kalian mempunyai network yang nantinya terpakai di kehidupan nanti. Nah, kalau kalian tidak di sini di tempat kepanitiaan SIPA tidak mendapatkan apa-apa, ya saya yang dosa. Kalian kesini nggak ada manfaatnya apa-apa, itulah saya yang dosa, saya yang salah berarti gitu. Tapi pasti ada manfaatnya, kecuali kalau diem ya. Nggak ngerjakan apa-apa itu nggak ada manfaatnya dia. Diam pun ada manfaatnya, dia menjadi pengamat. Ya, jadi banyak yang akhirnya mereka senang di bidang manajemen festival atau manajemen event. Akhirnya mereka hidup di situ. Akhirnya mereka mempunyai pekerjaan di situ. Ada juga yang karena pengalamannya di SIPA, mereka wawancara di kerjaan gitu ya, bisa menceritakan kegiatan selain kuliah di SIPA dan lain-lain ya, membantu mereka. Saya juga senang sekali ya. Jadi mereka sempat memberi informasi ke saya, ternyata berkegiatan di SIPA itu manfaatnya banyak. Ada manfaatnya. Ya syukurlah kalau itu bisa menjadi daya tarik mereka. Yang penting mereka itu network, Mas. Ini kan dari universitas perguruan tinggi di Solo ya. Ada UNS, ada UMS. Nah, suatu saat mereka akan mempunyai karier masing-masing, ya kan? Karier di bidang pemerintahan, di bidang swasta, ini kan ada network untuk mereka. Itu yang saya impikan. Sudah ada sekitar dengan 14 kali SIPA penyelenggaraan itu sekitar mungkin 1.300-an volunteer. Nah, ini kalau jadi network mereka, ya itu bagus sekali. Artinya Mbak Ira kan pengen juga bermanfaat bagi mereka. Orang yang bermanfaat itu orang yang paling mulia di hadapan Tuhan. Dapat 2 poin tuh tadi kan. Ilmu manfaat sama bermanfaat. Ilmu yang ditularkan sama yang bermanfaat. Nah, supaya tari ini, Mbak, tari ini kan orang awam seperti saya ini kan, apa sih tari itu ya? Tari itu kan ada, kalau ada dangdut ada yang joget, kalau ada rock ada yang joget juga, ada reggae ada yang joget juga, bahkan kelenengan aja ya karawatan dijogeti. Tapi gimana sih bedanya dengan tari langendrian apa-apa itu loh, Mbak, yang serimpi apa itu kan halus, apa sih bedanya? Sebenarnya definisi tari itu apa sih? Ya, tari itu gerak tubuh ya, gerak tubuh. Kalau yang umpamanya pada saat ada musik dangdut, ada musik reggae, itu ada yang joget, itu gerak tari spontan. Itu termasuk tari ya? Ya, tari lah, Mas. Saya menari. Joget gitu ya. Joget itu menari ya? Menari itu tari yang diekspresikan secara spontan. Ya, gerak tubuh ya, yang diekspresikan tanpa memberi pesan kepada yang melihat.
Jadi untuk diri sendiri. Diri sendiri. Ya, untuk kesenangan diri sendiri gitu ya. Kalau tari saya menari pada Yang itu, saat ya. ada musik dangdut itu untuk saya tidak memberi pesan apapun pada yang nonton saya. Tetapi tari yang umpamanya tari gambyong, tari bedoyo, serimpi atau tari langandrian, sendera tari, ini tari yang sudah dikonsep. Gerakannya dikonsep, ada ceritanya, ada filosofinya, ada yang penting adalah ada pesan yang disampaikan kepada penonton. Pesan apa gitu. Namanya tari gambyong, pesannya ini tari yang untuk menerima tamu, memberi ucapan selamat datang pada tamu. Itu. Kalau umpamanya tari bedoyo, ketawang yang sakral itu, ini tari untuk khusus upacara adat di keraton pada saat penobatan raja atau ulang tahun penobatan raja. Semacam pemujaan atau bukan itu? Tidak, bukan, ini ya? adalah Beda bagian lagi, ya? dari upacara. Tidak boleh ditarikan atau dipergelarkan selain pada saat penobatan raja. Tidak bisa, karena ini hanya untuk acara itu. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan kepada yang melihat, pesan apa. Kemudian juga terkonsep. Apalagi tari klasik itu banyak pakemnya, ya, dari mulai gerakannya, kostumnya, ya, kemudian filosofi yang ada di dalam tarinya itu banyak, makanya bisa dikatakan adiluhung, karena ini sudah bertahun-tahun dan dihormati atau dipelihara dengan baik. Definisi tari itu kan banyak ya Mbak ya, banyak, berbagai macam itu ya. Tapi pada hakikatnya adalah gerakan tubuh untuk mengekspresikan sesuatu, betul, gerakan tubuh untuk mengekspresikan sesuatu dalam diri kita, menghasilkan unsur keindahan, menghasilkan sebenarnya ya unsur keindahan, pengen luas, pengen gerakannya indah gitu. Kemudian kalau hanya tari yang spontan tadi ya, untuk joget-joget dangdut, tidak masuk itu ya. Ya hanya menari aja dengan gerakan yang sebisanya, tetapi ya itu tanpa memberi pesan kepada penonton. Gitu. Nggak mengekspresikan apa semacam pesan atau apa begitu ya? Ya enggak. Atau ekspresinya pesan kegembiraan aja ya? Iya. Kan ada unsur-unsur tari nih Mbak kalau saya lihat ini, wiraga, wirama, kemudian wirasa, wirupa. Boleh dijelaskan satu-satu Mbak, biar orang yang nggak tahu tari seperti saya itu jadi tertarik dan syukur-syukur ikut kursus atau di akademi ya, di Mangkunegaran ya. Betul, Mas Toha ikut kursus banyak nanti yang ikut. Wiraga itu apa? Gerakan tubuh? Wiraga itu gerakan tubuh atau menari ya, gerak tari yang dilakukan oleh badan kita, yang sudah ada pakem-pakemnya, sudah ada patokannya, ya patokannya gitu ya. Dan kalau tari klasik ya harus sesuai dengan patokannya itu misalnya tadi. Mbak, tangannya gini terus jadi gini gitu. Umpamanya ya gini. Kalau nyekiting itu bagaimana? Gini. Ini tuh ngerujit gitu ya. Itu. Terus kalau gerakan sindet itu bagaimana? Nah, sindet gini. Ya, itu sindet di sini. Kalau sembahan bagaimana? Sembahan begini gitu ya. Ada aturannya. Jadi ada gerakan-gerakan yang sudah pakem ya. Gerakan tubuh wiraga. Itu ya. Karena tari itu diiringi musik atau iringan tari. Nah, itu juga ada wiromo. Wiromo Itu
gerakannya harus sesuai dengan irama, ya. Gerakannya harus masuk dalam irama. Iramanya tidak hanya mengiringi gerakan, tetapi menjadi satu, gitu ya. Wirogo, wiromo, wiroso. Ya. Nah, gerakan ini tidak hanya gerakan wadak. Wadak itu di luar tubuh gerakan kita aja, Jiwanya harus ikut. tetapi rasa jiwa, soulnya itu Soul. juga harus ikut menari, Oh. ya, ikut Wah, itu yang menari. sulit ya, Mbak, Umpamanya ya? tari bedoyo itu rasanya harus agung, anggun, dan semeleh. Ya udah, gerakannya matanya di bawah, tidak boleh lebih dari 5 meter. Ya, pandangan matanya ke bawah, tidak boleh lebih dari 5 meter dan mengikuti gerakan tangan, gitu ya. Kemudian hatinya juga mengikuti tema dari tarian itu. Mamanya bedoyo, agung, anggun itu ekspresinya tidak boleh senyum yang lebar sekali, ya. Biasa aja, tidak senyum, tidak merengut juga tidak, tapi biasa kayak wajah diem gitu, ya. Tidak senyum juga gitu. Tidak senyum juga, tidak senyum, tidak merengut, gitu. Ya, ya. Wangel itu. Ya, tapi kalau beda dengan tari gambyong, kita harus senyum. Harus senyum, karena menyambut, ya. Ya, karena menyambut. Senyum pun tidak boleh kelihatan giginya. Oh. Ya, gitu ya. Iya, Senyum aja, senyum semaksimalnya, tapi tidak boleh kelihatan giginya. Nah, ini wiroso, ya. Jadi rasanya disesuaikan dengan apa yang tari itu dilakukan oleh si penari. Atau apa yang menjadi misi dari pencipta tari itu, ya, Mbak, ya. Mau ngapain ini tari ini? Itu rasanya harus ikut, ya. Ya, rasanya harus ikut. Ini ada rasa sedih, rasa marah, rasa anggun, agung, gitu ya. Beda-beda. Gitu. Tari yang sedih apa, Mbak? Itu harus nangis apa enggak? Nah, pernah lihat tari Karonse? Karonse pernah, Ya, pernah. Pasti dulu kan terkenal di tempat pengantin-pengantin, ya, Karonse itu. Katanya 17 tahun ke atas, ya, Mbak, ya? Tari Karonse yang dilakukan oleh sepasang penari, putra dan putri, gitu ya. Pada adegan pertama kan putrinya, penari putri keluar dulu. Penari putri kan sedih itu, ya. Sedih karena kehilangan pasangannya dicari, ya. Belum ketemu, jadi sedih. Suasana sedih ini ya diekspresikan lewat gerakan yang halus dan lewat wajah yang cenderung tidak senyum, gitu ya. Kemudian setelah mencari-cari, ya, seakan-akan dia lari mencari, gitu ya. Kemudian ketemu dengan pasangannya. Kemudian setelah ketemu agak ada perdebatan sedikit, ada kemarahan di situ, gitu ya. Terus setelah itu ada perdamaian. Nah, ini antara sedih yang marah, belum senyum, ada suatu kemarahan, ada kebahagiaan, senang, ya. Gitu. Jadi boleh nangis pas sedih atau pas marah itu tadi? Enggak boleh nangis boleh, dengan air mata, boleh, tapi ya? dengan ekspresi wajah. Ekspresi wajah, ya. Aja. Oh. Jadi tari yang meneteskan air mata nggak ada, ya, Pak? Ada, tapi ini tari-tari yang kontemporer. Kontemporer, ya. Sudah dikreativitaskan, gitu ya. Ya, kalau tari klasik, saya kira tidak ada yang sampai meneteskan air mata. Karena agung, ya, indah, agung, harus indah, agung, ya. Tidak konyol, begitulah. Tari-tari yang dari keraton itu kan tidak konyol, artinya harus indah, agung, gitu. Tapi kalau tari rakyat kan lain lagi, penuh semangat, penuh kejutan, penuh gerakan yang dinamis, gitu. Tari rakyat namanya jadilan, jaranan, reok, gitu ya. Nah, itu kan tayub, gitu kan, penuh kejutan, penuh
gerakan-gerakan dinamis kan gitu. Tapi itu ada ininya nggak, Mbak? Apa patokan atau pedoman Ada. gerakan juga? Pakemnya ada juga nih? Pakem tari rakyat ada. Iya. Masing-masing jadilan apa-apa itu pakemnya sendiri-sendiri ya pasti ya? Iya, sendiri-sendiri. Iya. Ya, hebat, ternyata tari itu rumit juga ya. Enggak rumit tapi Memang harus dipelajari sejak dari teorinya dulu Mas ya. Toha penikmat saja, penikmat tari dan apa ya?